Keserat bab 122, 123, dan ke-124. Muak dengan Zack, Harvey mengabaikannya dan berbalik menuju pintu masuk utama York Enterprise. Tadi kata Zack, dia menantu yang menumpang hidup itu. Mengapa dia masuk melalui pintu masuk yang megah? Terlebih lagi dengan kartu akses masuk. Apa dia punya jabatan di perusahaan? Kerumunan mengoceh tanpa henti mulai mempertanyakan identitas Harvey. Zack mencibir. Apalagi kalau bukan tukang bersih-bersih. Jadi dia petugas bersih-bersih di sini. Misteri itu akhirnya terpecahkan saat mereka bertanya-tanya bagaimana pria malang ini berhasil memasuki perusahaan. Pantas saja. Zack berseri-seri pada Yvonne, berkata, Nona Xavier, jangan biarkan orang miskin itu merusak suasana hati kita yang baik sekarang. Atau apakah kau mau kita bertemu di tempat lain malam ini dan mengobrol? Yvonne akhirnya memahami perasaan Wendy tadi malam. Hanya setelah hening beberapa saat dia menjawab dengan dingin. Tuan Zimmer, ada beberapa hal yang harus aku katakan dan yang harus kau fahami dengan seksama. Pertama, saya tidak tertarik dengan Anda. Kedua, kita sama sekali tidak akrab satu sama lain. Dan yang terakhir, sesuai dengan peraturan perusahaan kami, hal-hal yang tidak berguna harus dibersihkan. Jadi silakan pergi sekarang sebelum saya meminta petugas keamanan untuk memaksa Anda pergi. Namun, meskipun Yvonne telah mengatakan hal-hal tersebut dengan sangat jelas, tetapi Zack masih ngotot dan berusaha. Nona Xavier, jangan malu karena berita itu telah menyebar ke seluruh Nyumhi. Tadi malam, kau jelas cemburu kan? Tapi jangan khawatir, kita dianggap sebagai pasangan serasi oleh semua orang sekarang. Kau lebih dari cukup buatku. Kau... Yvonne tidak habis pikir. Mengabaikan kata-kata Zack, dia beralih ke Howard. Tolong bantu bersihkan semua ini dan minta seseorang untuk mengusirnya. Jika dia masih tidak mau pergi, maka paksa dia, keluarkan dia semaumu. Siap, Nona. Howard Stone sigap dan segera menjalankan tugasnya. Berani-beraninya Zack mencoba merebut Yvonne Xavier dariku. Aku akan menendang pantatnya jika bisa. Di kantor CEO, Harvey memerintahkan seseorang untuk menunjukkan gambar CCTV aula dan menghela nafas saat melihatnya. Membiarkan orang sebodoh Zack terus menimbulkan masalah di sini jelas bukan ide yang baik. Dia mengangkat teleponnya dan mengirim pesan ke Yvonne. Wajah dingin Yvonne menjadi kosong untuk sesaat. Dia dengan cepat berkata, Selamat Tuan Zimmer. CEO kami telah memutuskan untuk mengakhiri kontrak antara York Enterprise dan keluarga Zimmer karena apa yang baru saja terjadi di sini. Silakan keluar sekarang juga. Kemudian, dia masuk ke perusahaan tanpa meliriknya lagi. Sementara itu, para penjaga mengusir Zack segera setelah mendengar bagaimana CEO menjadi tidak nyaman dan kemudian membongkar semua dekorasi bunga lalu membuangnya. Bab 123. Berita bahwa Lak telah pergi dan menyatakan cinta pada Yvonne menyebar ke seluruh kota Nyumhi tepat setelah insiden itu terjadi. Pada saat yang sama, kemitraan bisnis antara York dan Zimmer juga menegang karenanya. Villa Zimmer. Seluruh keluarga Zimmer berkumpul di ruang tamu villa. Tak satu pun dari mereka tahu apa yang harus dilakukan. Bahkan kakek Zimmer terlihat sangat muram. Zack berdiri di tengah aula, malu dan panik ketika anggota keluarga di sekitarnya melontarkan hina-dina dengan marah. Kamu benar-benar idiot, Zack. Bukankah kau bilang Yvonne memiliki perasaan padamu? Apa buktinya sekarang? Kau bukan apa-apa. Aku tahu pasti bahwa kau tidak bisa diandalkan sama sekali. Tidak pernah. Aku tidak peduli apa yang kau lakukan, tetapi kau perlu memberi kami penjelasan tentang ini. Kau tidak hanya merusak operasi bisnis kami, tetapi juga reputasi Zimmer. Kakek Zimmer menjadi semakin marah saat mereka melanjutkan semua cacian, api amarah membakar lewat tatapan mereka. Kita tidak boleh panik semuanya. Pasti ada solusi dari masalah ini, kita harus memikirkannya dengan kepala dingin dan mungkin ini adalah sebuah cobaan kecil dalam sebuah relasi. Di tengah keributan itu, Sean mencoba menenangkan semua orang. Mari kita percaya pada Zack, oke? Mana bisa kita santai dan berkepala dingin? Zack berjanji tadi malam bahwa dia akan menyelesaikan semuanya dengan yakin, tetapi semuanya berubah seperti ini keesokan paginya. Zimmer bisa bangkrut karena dia. Bahkan kakek Zimmer melirik dengan sedikit kekecewaan. Zack, aku selalu menganggapmu sebagai orang kepercayaan Zimmer. Sekarang bagaimana? Kau pernah gagal dan mengecewakan semuanya karena masalah besar. Katakan padaku bagaimana kau akan menyelesaikan masalah ini.
Zack Zimmer memegang wajah muram dan sudah hampir menangis. Kakek, aku tidak akan pernah bisa mengantisipasi betapa manipulatifnya wanita itu. Tapi jangan khawatir tentang itu, aku akan memikirkan sesuatu yang pasti. Bab 124. Coba pikirkan sesuatu. Apa yang bisa kau lakukan? Melamar? Siapa Ceo? Masalahnya adalah Ceo-nya itu seorang pria. Seseorang dari kerumunan berseru. Setelah itu, beberapa dari mereka mulai melontarkan kritik ke Zack sekali lagi. Menurut rencana awal, semuanya akan baik-baik saja jika Mandy yang mendapatkan kontrak, meski itu berarti semua orang akan menerima lebih sedikit uang. Tetapi pembuat onar ini malah merusak rencana dan menimbulkan kekacauan yang mengakibatkan peluang keluarga Zimmer untuk bangkrut. Kalau bukan karena kakek Zimmer, Zack pasti sudah hancur berkeping-keping saat itu juga. Ya, kalau saja kita mengikuti rencana Mandy, membanggakan terus dan terus tentang betapa hebatnya dirimu. Lihat apa yang terjadi sekarang. Kau hanya sampah. Zack, jangan bilang kau sebenarnya salah satu mata-mata dari keluarga lain. Zack mengungkapkan kekecewaannya. Paman-pamanku yang terkasih, kalian semua telah mendukungku sejak awal. Terlebih lagi, aku juga salah satu korban di sini. Tolong jangan khawatir, aku akan segera menyelesaikan masalah ini. Baiklah, kalau begitu sekarang bagaimana kau akan menyelesaikan semua masalah ini? Dengan wajah tampan yang tidak berguna itu, tidak ada yang bisa diyakinkan. Sebaliknya, mereka menjadi semakin gelisah sampai-sampai lengan baju mereka digulung, tinju mereka siap untuk dilontarkan kepada Zack jika itu perlu. Kemudian, seseorang dari kerumunan itu terdengar berbicara. Kakek Zimmer, Johan dari keluarga Stone ada di sini bersama dengan semua mitra bisnis kita yang lain. Sejumlah pria berpenampilan terhormat tiba, semuanya terlihat gagah berkelas, dan juga para pengusaha yang memegang kekuasaan dan otoritas. Yang memimpin tidak lain adalah Johan Stone, kepala keluarga Stone. Zimmer, rekan kerjaku. Sepertinya kontrak yang kita buat tadi malam harus dihentikan. Johan berjalan mendekat dan memulainya langsung pada inti pembicaraan. Kakek Zimmer panik dan marah bersamaan. Dia menjawab, kontrak ini adalah apa yang kau minta dari aku tadi malam, Stone. Mengapa keputusan ini begitu tiba-tiba berubah? Kemudian Zachariah Brooke berjalan mendekat mencibir. Kita semua adalah pengusaha yang berpengalaman di sini, Zimmer. Kami akan berterus terang kepadamu. Kontrak Zimmer dan keluarga Brooke yang telah kita sepakati tadi malam juga aku hentikan. Ada apa dengan tampang bingung itu? Kemitraan kami jelas karena hubunganmu dengan York Enterprise. Dan sekarang, kami sudah menerima berita siang ini. Cucumu benar-benar aneh dan idiot. Dia bahkan tidak tahu tata krama mengejar seorang gadis dengan benar. Sepertinya kita tidak akan menghasilkan uang yang layak jika kau dan aku bekerja sama dalam industri bisnis. Zachariah berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Terlebih lagi, tidak akan ada bank yang mau meminjamkan uang kepada perusahaanmu tanpa investasi dari York Enterprise. Dengan begitu, Zimmer, karirmu di dalam industri bisnis sudah selesai. Satu-satunya pilihanmu di sini adalah menjual tanahmu itu. Selain itu, jangan harap untuk bisa bekerja sama dalam bentuk apapun lagi. Dia benar. Kami hanya ingin menggunakanmu sebagai batu loncatan untuk menjalin hubungan dengan York Enterprise. Ternyata hubungan antara perusahaanmu dan mereka hanyalah semu. Kakek lainnya dari keluarga lain berteriak kecewa. Kami sudah berbaik hati tidak menuntutmu. Orang-orang ini adalah makhluk picik dari dunia bisnis yang tahu kapan harus mengusulkan kolaborasi dan kapan harus mengakhirinya. Mereka akan selalu menjadi orang pertama yang tiba di pesta. Terlebih lagi, dengan begitu banyak tamu yang datang bersama sekelompok, motif mereka jelas yaitu tidak membayar ganti rugi untuk pencabutan kontrak. Dengan reputasi Zimmer yang sia-sia, keluarga tidak akan punya nyali untuk membalas mereka. Ya, akhiri kontraknya. Bayar kembali depositnya. Kepala keluarga yang berkunjung tadi malam protes serempak. Melihat situasi saat ini, kakek Zimmer gemetar dan memaksakan dirinya untuk tersenyum dan berkata, semuanya izinkan aku untuk menjelaskan. Ini hanya perseteruan kecil antara pasangan muda. Kemitraan kami dengan York Enterprise tidak akan berakhir hanya karena masalah sepele seperti itu, jadi pertimbangkan kembali keputusan kalian baik-baik. Zachariah memotongnya. Zimmer, jangan coba-coba untuk mengatakan omong kosong. Kami tidak sebodoh yang kau kira.
Melihat bagaimana kami sebelumnya menjadi mitra bisnis, kami tidak akan meminta solusi apapun darimu sebagai konsekuensi pelanggaran kontrak. Bayar saja kembali setoran kami. Ya, kau harus mengembalikan semua setoran deposit kami. Kami tidak akan menunggu sampai kau bangkrut, jadi kami meminta uang kami sekarang. Tepat sekali. Jika kau tidak punya uang, ganti rugi kami dengan tanah atau aset milikmu itu. Johan Stone dan kepala keluarga lainnya bergabung dalam protes juga. Segala bentuk kesopanan mereka tadi malam telah diabaikannya saat ini. Dengan ini, Simo berada di ujung tombak. Karirnya akan berakhir jika mereka harus membayar kembali dengan semua investasi keluarga ini.